Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabirah as-salisah, dosa besar yang ketiga dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Bismillahirrahmanirrahim. As-sihru minas syaitani, sihir itu adalah dari syaitan. Maka menjadilah sihir itu dosa besar yang ketiga. Karena sihir itu minas syaitan. Dia sumbernya, dia asalnya, dia berasal dari syaitan. Sementara syaitan itu adalah musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, yang ingin menjerumuskan manusia ke jalan syirik dan pada akhirnya ingin menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Maka dosa besar yang ketiga yaitu sihir. Ya, termasuk di dalamnya ada teluh, ada santet, yang semuanya itu bergantung minta tolongnya kepada setan. Sementara setan itu adalah musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Maka sihir itu minas syaitan. Dan syaitan dengan sihir itu ingin menjadikan manusia itu syirik kepada Allah. Inilah akhir tujuan daripada syaitan, ingin memusyrikan manusia sehingga nanti di neraka syaitan punya teman dari golongan manusia. Maka jalan yang diambil yaitu melalui sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim, beliau bersabda, Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhkanlah 7 hal al-mubiqat. Al-mubiqat itu artinya al-muhlikat, yang membinasakan, yang menghancurkan. Salah satunya adalah as-sihr, sihir. Jauhkan sihir itu karena dia salah satu 7 dari al-mubiqat, al-muhlikat, yang membinasakan, yang membuat binasa, rugi dunia dan akhirat. Itulah sihir. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 orang yang tidak masuk surga. Kalau mereka mati belum bertaubat, mereka tidak masuk surga. Sabda Nabi, yang pertama mudminu khamrin, yaitu pecandu khamar, peminum khamar, mengkonsumsi khamar, minum drug, ekstasi, dan segala jenis khamar dengan formulasi nama zaman sekarang yang beraneka ragam, tapi substansinya, intinya tetap khamar, narkoba, drug, ekstasi, ya, dan lain sebagainya. Orang yang minum khamar di dunia, maka dia tidak akan minum khamar di akhirat. Maka sudahlah, kita bersabar. Nanti saja di akhirat Allah janjikan ada khamar yang lebih bagus dari khamar di dunia, yang tidak memabukkan, tidak bikin pusing kepala, tidak merusak. Itu khamar nanti yang Allah sediakan bagi orang yang taat, yang menjauhkan khamar di dunia. Yang berikutnya qati'ur rahim,
Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka bulan baik sebelum Ramadan, punya saudara, tetangga, kerabat yang marahan, sudah tinggalkan marahan. Jangan memutus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Yang berikutnya kata Nabi, wa musaddiq bisihir, orang yang percaya kepada sihir, membenarkan sihir, ya termasuk melakukan sihir, termasuk belajar sihir, haram hukumnya. Karena sihir itu adalah perangkap, salah satu perangkap syaitan agar manusia musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita jangan percaya kepada dukun. Nah, ini terkadang zaman sekarang dukun tapi berjubah ustadz, hati-hati. Dukun berpura-pura seperti ustadz. Kita harus bisa membedakan, ya, peramal, tukang tenung, apalagi penyihir, ya, termasuk yang percaya kepada zodiak itu, rasi-rasi bintang, itu bagian daripada perangkap setan. Jangan percaya itu semua, karena kita orang beriman hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan wa sa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi arraf, peramal, ya, arraf, peramal, ya, peramal nasib, ada dilihat telapak tangan, oh ini katanya gini, ya. Siapa yang mendatangi arraf, peramal, lalu dia bertanya tentang sesuatu, apa yang disampaikannya dia benarkan, apa yang ia ucapkan, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya 40 hari. Maka kita harus jauhkan arraf, yaitu peramal-peramal, dukun-dukun, ya. Karena itu bagian dari perangkap syaitan, di mana ada rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada orang-orang dari golongan manusia yang minta tolong sama bangsa jin. Bangsa jin, syaitan dari bangsa jin. Fazaduhum rohaqa, kata Allah dalam Al-Quran, maka mereka menambah kesesatan buat mereka itu. Dalam hadis yang lain, man ata arrafan au sahiran au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, peramal, ya, au sahir atau penyihir, tukang sihir, au kahinan, tukang tenung, ya. Arraf, sahir, kahin, peramal, tukang sihir, tukang tenung. Dia datangi orang-orang itu, fasaddaqahu bima yaqulu, lalu dia membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia percaya kepada sihir, dia percaya kepada ramalan-ramalan,
sementara tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sahiru yakhsaru fid darain. Penyihir itu celaka, rugi bukan hanya dunia, tapi dia rugi, sengsara, celaka juga nanti di akhirat. Maka sihir itu menjadi bagian dari dosa besar al-kabair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakinis syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Walakinis syayatin, tetapi syaitan kafaru, mereka kufur. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan tujuan utama diajarkannya manusia sihir oleh syaitan kecuali ingin menjerumuskan manusia ke dalam syirik kepada Allah yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Maka syaitan punya teman dari bangsa manusia. Innal alaqah qawiyah bainas syayatin minal jinni was sihir. Jadi ada hubungan kuat antara sihir dengan syaitan dari bangsa jin. Jadi kalau ada teluh, maaf ya, santet, itu bagian dari sihir-sihir. Itu adalah pekerjaan syaitan. Jadi hubungan kuat antara sihir dengan syaitan dari bangsa jin. Jin itu ada yang kafir, jin juga ada yang mukmin. Nah, kalau syaitan itu adalah jin yang kafir. Sementara Allah ciptakan jin dan manusia itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, Allah berfirman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti khutuwat. Khutuwat itu jamak, jadi langkah-langkah syaitan. Syaitan gak langsung menyuruh orang untuk syirik, tapi dia ada langkah-langkahnya dulu. Khutuwat namanya itu, step by step. Maka syaitan itu berusaha untuk menjerumuskan manusia. Kalau orang taat, kalau orang mau ibadah, kalau orang mau berbuat baik, dihadang. Itu syaitan. Tapi kalau orang mau berbuat maksiat, maka syaitan itu mendorong. Itulah pekerjaan syaitan. Maka Allah berpesan, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi khutuwatis syaitan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan? Ya, bisikan-bisikannya. Ya, termasuk sihir ini merupakan perangkap syaitan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu menyuruh untuk berbuat keji dan berbuat mungkar. Makanya manusia ini ada kejahatan di dunia karena ada syaitan. Dan ada hawa nafsu. Oh, ini untuk ujian. Jadi kalau kita orang beriman, adanya syaitan itu menjadi ujian. Kalau di dunia enggak Allah ciptakan syaitan, ya dunia ini aman-aman aja. Baik semua orang. Nah, itulah Allah jadikan syaitan bagi kita orang beriman sebagai ujian. Agar iman kita ini diuji. Ketika diuji, lulus atau tidakkah? Begitulah. Maka kalau orang sufi, dia terima kasih kepada syaitan. Karena dengan syaitan itu dia ada perjuangan. Maka Allah berpesan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan.
Termasuk sihir itu adalah pekerjaannya syaitan. Al-adillah ala wujudi sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya cukup panjang ini berkaitan dengan sihir dalam surat Al-Baqarah 102. Dalil tentang adanya sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, dan mereka mengikuti ma tatlu syayatin, apa yang dibacakan syaitan-syaitan ala mulki Sulaiman. Ala mulki Sulaiman, yaitu saat masa kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi sihir ini sudah muncul jauh lama. Wa ma kafara Sulaiman. Nah, dituduhkan oleh orang-orang yang mengikuti syaitan, yang mau diajarkan sihir itu, Nabi Sulaiman alaihissalam dituduh sebagai melakukan sihir. Maka yang menyanggah langsung Allah. Wa ma kafara Sulaiman, tidaklah kafir Sulaiman itu. Berarti Allah yang menyanggah, yang menuduh Nabi Sulaiman itu sihir. Karena orang yang melakukan sihir itu telah kufur kepada Allah. Allah membersihkan, Allah yang menyanggah tuduhan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah kafir Nabi Sulaiman itu. Walakinnas syayatina kafaru, tetapi syaitanlah yang kufur. Yu'allimunan nasa sihir. Syaitan itu yu'allimunan nasa sihir, mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi setan yang mengajarkan manusia itu sihir itu setan. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat yang namanya Harut dan Marut. Ini nama dua malaikat, Harut dan Marut. Bi Babil itu Babilonia yang sampai sekarang masih ada di Irak. Di Irak. Di Babil. Itu sudah mengenal. Jadi sihir itu sudah ada sejak zaman dulu itu. Diturunkanlah oleh Allah malaikat Harut dan Marut itu sebenarnya bukan agar manusia itu ikut sihir, tetapi agar manusia itu jauh daripada sihir. Itu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan sihir termasuk belajar sihir itu sudah masuk kufur. Fala takfur, janganlah kalian kufur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Di sini salah satu madaratnya sihir itu tafriq, yaitu memisahkan antara suami istri yang hidup rukun, harmoni. Karena sihir, maka sebuah keluarga itu menjadi berantakan. Itu disebabkan salah satunya karena sihir itu. Madaratnya sihir itu seperti itu. Memisahkan suami istri yang sudah harmonis itu akhirnya menjadi cerai-berai. Yang pada akhirnya dalam sebuah rumah tangga itu bisa terjadi keretakan. Yang pada akhirnya
akhir dari segala keretakan itu yang disebut dengan tolak, perceraian. Meskipun halal tolak itu, tapi sesuatu yang paling dibenci itu tolak. Maka kalau rumah tangga ada perselisihan, talak itu adalah solusi yang paling terakhir, bukan solusi pertama. Nah, terkadang dalam hidup ini begitu ada perceraian, talak. Talak itu bukan solusi awal, tapi solusi akhir dari sebuah keretakan rumah tangga itu talak. Mengapa? Abghadul halal at-talak. Yang paling dibenci oleh Allah meskipun halal itu talak. Maka kalau ada talak dalam sebuah rumah tangga, dalam riwayat arsy Allah itu bergoncang. Nah, begitulah salah satu madarat sihir, wa ma yufarriqu nabi bainal mar'i wa zauji, memisahkan antara suami istri, ya, sehingga menjadi retak dalam hubungan keluarga. Wa ma hum bidari nabihi min ahadin illa biidznillah. Disinilah kita orang beriman harus selalu punya keyakinan ketergantungan hanya kepada Allah. Sihir itu pun tidak akan mengenai kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan kita, harus kita tanamkan. Tidak ada yang terjadi di muka bumi termasuk terkenanya sihir itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika 'alallahi yasir. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sihir itu yang ada adalah madarat. Tidak ada manfaat sama sekali sihir itu, karena sihir itu adalah sumbernya dari syaitan, dan setan ingin memusyrikkan manusia sehingga jatuh ke dalam api neraka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bisa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'malun. Ya. Sihir itu berarti dia telah menjual dirinya, ya. Dan sihir itu, orang yang melakukan sihir itu maka tidak ada bagian nanti di akhirat. Ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan orang yang melakukan sihir itu termasuk seburuk-buruk jiwa, karena dia menukar, ya, iman dengan sihir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Fa fi hadhil ayat, dalam ayat ini pertama, asbatallahu kufra syayatin. Pertama, dalam ayat ini Allah telah menetapkan tentang kekufuran syaitan bita'limihim annas as-sihra, dengan mengajarkan sihir kepada manusia. Yang pertama, fasihru kama akhbarallahu anhu tariq lil fasad. Maka syirik, sihir Allah telah memberitahu dalam ayat ini, dia menjadi jalan al-fasad, kerusakan, memberi madarat lil ibad, kepada hamba, ya, kepada manusia. Wa huwa fawqa dzalika kulluhu sababun lil kufri billah. Dan semuanya itu menjadi sabab kufur dia kepada Allah. Maka sihir itu dosa besar yang ketiga. Wal khuruju an dinihi wa syar'ihi, dan dia telah keluar dari syariat, dari agama Allah itu. Orang yang sihir tempatnya di dalam neraka itu. Maka dosa besar yang melakukan sihir itu. Sebagai orang beriman, ya, Allah memberi
informasi dalam ayat ini bahwa an-nasihra laisa bimu'sirin li zatihi naf'an wala darran. Wa innama yu'siru biqada'illahi ta'ala. Disinilah yang tadi sudah kita jelaskan bahwa sihir itu tidak bisa memberi pengaruh secara zatnya tanpa ada izin dan qada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan terjadi sihir itu, tidak akan mengenai sihir itu kecuali atas izin dan qada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya kita semua serahkan hanya kepada Allah. Kita hanya bergantung semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.